Oke, sekarang kita akan mewawancarai salah satu pegiat wisata daerah Lombok Timur. Uncle, dalam hal ini kita akan menanyakan bagaimana prospek atau perkembangan wisata yang ada di Desa Lendang Nangka Utara. Untuk lebih jelasnya, kita langsung mendengarkan tanggapan ataupun komentar beliau. Lendang Nangka Utara ini, setelah kita amati, dia memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan potensi wisata yang ada di desa tetangga, Kembang Kuning, PT Batu Selatan, PT Batu Induk, dan Jeruk Manis. Oleh karena itu, potensi yang sangat luar biasa ini harus dimanfaatkan secepatnya oleh pemerintah desa. Dan setelah melalui komunikasi dengan beliau dan pemuda-pemudanya, saya melihat semangat yang luar biasa untuk memaksimalkan, memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya budaya yang ada di Desa Lendang Nangka Utara. Luar biasa, itu kita apresiasi. Terus untuk dari segi apa yang harus kita lakukan, karena di sini ini memang rata-rata kita masih pemula, Uncle. Bagaimana langkah kita ke depannya supaya wisata ini memang benar-benar tertata dengan rapi sehingga kita mampu bersaing dengan yang Uncle sebutkan seperti Teteh Batu dan Kembang Kuning tadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah atau orang yang berada di sekitaran Lendang Nangka Utara ini? Baik, tentu langkah pertama adalah mempersiapkan konsep, kemudian konsep tata kelola destinasi wisata di Lendang Nangka Utara dengan bekerja sama dengan kawan-kawan pelaku yang sudah punya pengalaman di bidangnya, itu bisa berkolaborasi, bersinergi, ya. Kemudian kepala desa, pemerintah desa harus juga total mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembinaan anak-anak mudanya, ya. Jadi sumber daya alam harus memang diikuti oleh sumber daya manusianya, ya gitu. Jadi tidak mungkin nanti alam ini bisa kita maksimalkan tanpa sumber daya manusia, khususnya pemuda yang akan nanti melanjutkan mengembangkan potensi yang ada di Desa Lendang Nangka Utara ini. Selanjutnya di sini terkait dengan dampak, Uncle, ya. Tentu setelah berkembang pesatnya nanti wisata yang ada di Desa Lendang Nangka Utaranya, apa kira-kira dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang khususnya yang ada di Lendang Nangka Utara setelah wisata ini berkembang begitu? Baik, jadi pariwisata itu adalah dia trigger istilahnya. Trigger itu pemicu pengembangan ekonomi, ya, perkembangan ekonomi. Jadi pariwisata itu pemicunya. Jadi secara otomatis nanti ada multiplier effect istilahnya, yang akan mengikuti sektor-sektor lain gitu. Contoh misalnya, ya, pertanian. Pertanian itu jangan salah. Jadi tidak aktivitas para petani di desa ini itu nanti akan menjadi objek wisata yang sangat mahal untuk bisa disajikan kepada para wisatawan. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga melihat di Desa Lendang Nangka Utara ini dia punya perkebunan yang sangat luas, ya, perkebunan yang sangat luas. Ada nanas. Saya pikir nanas ini potensi yang luar biasa untuk dikemas menjadi salah satu objek wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Karena apa? Kalau kita bicara wisatawan asing, mereka tuh nggak pernah lihat pohon nanas itu kayak apa gitu. Ya, jadi apa juga, ya? Pohonnya mereka sering makan di hotel, di restoran, tapi tidak pernah melihat pohon nanas. Nah, ini luar biasa ini.
Ya. Jadi banyak hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan itu menjadi daya tarik yang luar biasa untuk dikembangkan. Salah satunya adalah kebun nanas, ya. Rendang Nangka pusatnya di Lombok Timur, ya. Kebun nanas, kemudian produksi UMKM dari nanas itu kan. Ada selai nanas, ada keripik nanas, itu juga nanti bisa menjadi salah satu daya tarik yang lain gitu, ya. Kemarin kita dibawa ke kopi proses, ya, pembuatan kopi gitu. Saya kaget ternyata di Nangka ini dia punya masyarakat yang bisnis kopi yang sudah masuk ke toko-toko. Nah, ini juga aset. Jadi rugi kalau tidak dikembangkan ini, ya. Ya, ada musik tradisional, ada penari, ada perak. Nah, kalau perak ini juga luar biasa. Ini akan menjadi pembeda dari desa-desa yang lain. Karena kebetulan saya juga dulu pernah menjadi pelaku silver making class di Gili Trawangan tahun 2013. Jadi ini akan kita kembangkan menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa. Ya. Terakhir Uncle ya, kita selaku pemuda ini bagaimana cara menyadarkan masyarakat atau mengedukasi masyarakat supaya sadar bahwa wisata ini sangat penting dan bisa memajukan perekonomian baik itu dari skala desa maupun bangsa itu sendiri. Ya. Jadi memang ini tahapan yang harus terus kita dorong supaya masyarakat itu ikut terlibat dalam aktivitas kepariwisataan kita ini, ya. Jadi setelah mereka nanti ikut dilibatkan, merasa memiliki, menjadi bagian daripada industri itu, secara otomatis mereka akan mendukung 100%. Jadi caranya kita ajak mereka ikut aktif di dalamnya. Misalnya kopi kita beli kopinya, nanas kita bawa tamu, kita beli nanasnya. Ada saya lihat produk madu Trigona, kita bawa tamu ke sana, kita beli madunya, ya kan. Nanti setelah berkembang kita butuh guide transportasi. Ya, kita bawa keliling dengan menggunakan guide lokal. Orang tua pasti senang melihat anak-anak sudah bisa berbahasa Inggris, bisa cari uang. Ya, jadi salah satu strategi untuk supaya masyarakat ini mendukung pariwisata itu dengan melibatkan mereka langsung menjadi bagian daripada pelakunya. Jadi itu salah satu strategi. Terima kasih Uncle ya. Terima kasih ya, itu salah satu masukan dari salah satu pelaku wisata Uncle yang sudah bergerak dan berpengalaman di bidangnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.